Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya Ocu. Kali ini Ocu akan merangkum sebuah film jotos-jotosan, adu-adu pedang-pedangan dan juga adu kungfu-kungfuan. Mengisahkan tentang seseorang yang ingin mendirikan perguruan kungfu, akan tetapi ia harus mengalahkan terlebih dahulu para guru besar sebagai syaratnya. Seperti biasa, bagi kalian yang ingin melihat Ocu jadi orang kaya baru, silahkan berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih atas support kalian yang begitu sangat berarti bagi Ocu. Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang hendak bergelut untuk menunjukkan kemampuannya masing-masing. Dari sudut kiri diperlihatkan pria yang berbaju putih adalah pemimpin perguruan kungfu. Sementara dari sudut kanan, pria yang berbaju biru adalah master samurai dari Jepang. Setelah mereka berdua mendengar aba-aba dari panitia, maka pertarungan pun segera dimulai. Pertarungan by one ini pun dimenangkan oleh master samurai dari Jepang. Maka ia pun menyebarkan berita bahwa dirinya menantang seluruh para guru kungfu yang ada di Cina untuk menunjukkan bela diri Jepang lebih unggul daripada bela diri Cina. Di Shanghai 9家武馆至今未尝败绩，冤家，我们不能简单的看待这个宫本次郎。 Scene berpindah pada beberapa tahun sebelumnya, diperlihatkan perguruan kungfu Huo yang dimana mereka semua sedang mengadakan acara pesta pernikahan putra sulungnya yang bernama Chen. Tiba-tiba di hari yang berbahagianya ini datanglah seorang pendekar yang menuntut balas atas kematian ayahnya. Chen pun terlempar jauh yang menandakan dirinya bukanlah tandingan pendekar ini. Lalu sang guru besar yang tak lain adalah ayahnya Chen yang bernama Huo Endi pun keluar dan menanyakan apa alasan pendekar ini merusak acara pernikahan anaknya. Lalu sang pendekar ini pun mengingatkan akan kejadian 20 tahun yang lalu ketika Endi bergelut dengan ayahnya yang membuat ayah sang pendekar ini meninggalkan kehidupan dunia yang penuh sandiwara dan gurau belaka ini. Al-Quran Surat Muhammad ayat 36. Setelah itu, pendekar ini pun melemparkan topi besi ke arah guru Endi. Tiba-tiba datanglah pertolongan dari anak bungsunya yang bernama Huo Yuanjia membalas serangan sang pendekar. Berhasil membuat pendekar ini modar, bukannya memuji tapi Yuanjia malah dimarahi oleh ayahnya. Hal ini dikarenakan ternyata selama ini Yuan tidak pernah diajari kungfu oleh keluarganya. Yuan pun mengatakan sedari kecil dirinya selalu merasa dibandingkan dengan kakaknya. Maka dari itu ia pun berlatih kungfu secara diam-diam. Akan hal tersebut Yuan pun pergi dari perguruan ayahnya. Yuanjia. Keesokan harinya kita beralih ke pelabuhan kapal perdagangan. Diperlihatkan seorang juragan yang baik hati dan kaya sedang dipalak oleh preman pasar yang memiliki koneksi langsung dengan jenderal kekaisaran. Setelah memberikan setoran, saat yang bersamaan datanglah dua orang gadis kembang desa mengantarkan seorang tabib kepada sang juragan. Melihat kemolekan para gadis ini, maka preman pasar ini pun mencoba merayunya dan memukul salah satu bawahan juragan. Beruntunglah saat itu datang pertolongan dari Yuanjia dan ia pun sedikit memberikan pelajaran kepada sekelompok preman ini. Malam harinya juragan ini pun mengundang Yuanjia untuk makan malam bersama karena telah menyelamatkannya. Melihat dan mendengar cerita dari Yuanjia yang pengangguran, maka juragan ini mengusulkan agar Yuan membuka perguruan kungfu. Akan tetapi di kota ini memiliki persyaratan untuk mengalahkan terlebih dahulu para guru besar agar Yuan dapat membuka perguruan kungfu. Setelah sedikit berpikir, akhirnya Yuan pun menerima tawaran tersebut. 要想在金门开馆，
先要分别和7家。这个我在行。 Esok harinya Yuan Jia pun mengunjungi salah satu guru besar dan meminta agar sang guru ini bertarung dengannya. Sang guru ini pun menerima permintaan Yuan dan menyuruh murid terbaiknya agar tidak memberikan pukulan yang serius terhadap Yuan. Akan tetapi dengan hanya sekali tendangan membuat murid terbaiknya ini langsung modar. Lalu sang guru akhirnya turun tangan dalam menghadapi Yuan Jia. Berhasil menang dari sang guru, maka Yuan Jia pun kembali ke pasar menemui juragan. Saat yang bersamaan datanglah jenderal kerajaan meminta agar juragan dapat memberikannya seorang tabib. Akan tetapi jawaban dari juragan sedikit menyinggung perasaan sang jenderal dan terjadilah perselisihan antara sang jenderal dan Yuan Jia. Setelah itu, jenderal ini pun pergi. Lalu preman pasar ini memberitahukan bahwa pria yang dulu memukulinya tempo hari adalah Yuan Jia. Sang jenderal pun memberitahu tidak usah terburu-buru dalam membalas dendam. Karena jenderal ini berniat merekrut Yuan Jia bekerja pada kerajaan. Ia merasakan Yuan Jia memiliki kungfu yang sangat hebat dan dapat membantu dirinya. Maka ia pun menyuruh preman ini agar dapat mencari informasi mengenai Yuan Jia. Malam harinya saat Yuan Jia sedang berlatih, ia pun dihampiri oleh muridnya dan mengatakan agar Yuan Jia dapat menemaninya memberikan sebuah hadiah kepada wanita pujaan hatinya. Sesampainya di rumah orang yang dicintainya ini, bukannya masuk ke dalam, mereka berdua malah nangkring di atas genteng melihat dari kejauhan. Lalu si gendut ini mengurungkan niatnya dan meminta agar gurunya saja yang memberikan hadiah ini kepada kekasih pujaan hatinya. Tiba-tiba si gendut ini terjatuh dan membuat dua gadis cantik ini menyadari keberadaan mereka. Yuan Jia yang juga terkagum melihat kecantikan gadis ini malah memberikan hadiah tersebut atas nama pribadinya. Inilah contoh teman yang bersifat pagar makan tanaman. Kita beralih ke perguruan Huo, terlihat ayahnya Yuan Jia yang menjabat sebagai guru besar telah mengundurkan diri dari jabatannya dan menunjuk seorang pimpinan pengganti yang bernama Youlan. Sesaat kemudian datanglah sang jenderal ke perguruan tersebut untuk memberitahukan bahwa anaknya Yuan Jia telah menantang seluruh perguruan kungfu dan ingin menjadi nomor 1 di kota. Sampainya kabar tersebut yang menandakan bahwa Yuan Jia telah menantang perguruan ayahnya sendiri. Lalu ia meminta kepada penerusnya Youlan untuk memberi pelajaran kepada Yuan Jia. 这件事情就交给你处理吧。你坏了规矩，就等于得罪了整个金门武林。明白。 Beberapa saat kemudian datanglah Yuan Jia ke perguruan ayahnya untuk menantang murid utama dan guru besar Huo. Lalu ia pun berhadapan dengan murid utama yang ahli dalam menggunakan pedang. Tanpa basa-basi mereka berdua langsung menyerang satu sama lain. 一寸短，一寸险。一寸长，一寸强。 Selanjutnya, ia harus berhadapan dengan pendekar buta yang ahli menggunakan tangan kosong. Merasa tidak adil dengan pertarungan ini, maka Yuan Jia pun juga menutup matanya agar pertarungan mereka sama-sama memanfaatkan pendengaran saja. Berhasil mengalahkan si buta, selanjutnya Yuan Jia pun berhadapan dengan pendekar yang dijuluki Dewa Mabuk. Tantangan kali ini sedikit lebih sulit karena mereka harus bertarung di atas mangkuk mie ayam. Di antara mereka yang mampu mempertahankan mangkuk tersebut tanpa pecah sedikit pun akan keluar menjadi pemenang.
Lagi dan lagi Yuan Jia ini berhasil menang, lalu ia akan menghadapi sang guru besar yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Akan tetapi Yuan Jia yang tidak menyadari ayahnya yang telah mundur dari jabatannya sebagai sang guru, maka ia enggan melawan pengganti ayahnya yang ternyata seorang wanita. Akan tetapi setelah sebuah pedang dilemparkan dan ditujukan kepada dirinya, mau tidak mau, suka tidak suka, ia pun harus menghadapi Youlan. Namun ketika Youlan keluar dari tirai tersebut, ia terlihat telah terluka parah. Yuan Jia yang mengetahui bahwa ini bukanlah akibat dari tendangannya, ia pun melihat ke dalam tirai dan benar saja seseorang telah membunuh Youlan. Belum sempat mengejar pelaku tersebut, Yuan Jia langsung dihentikan oleh para murid dan jenderal kerajaan yang entah dari kapan ia berada di sana. Lalu jenderal ini pun menawarkan kepada Yuan Jia agar ia mau bergabung dalam keluarga kerajaan. Tanpa berpikir panjang, Yuan Jia langsung menolak tawaran tersebut. Merasa dirinya tidak dihargai di depan banyak orang, sang jenderal ini pun mengancam Yuan Jia. 没兴趣。你会有兴趣的。 Sesampainya di rumah, Yuan Jia pun terkejut melihat muridnya telah diikat dengan tali. Ia mengatakan bahwa semua ini adalah ulah sang jenderal dan anak buahnya. Anak buahnya jenderal juga menjadikan juragan sebagai tahanan. Si gendut ini yang dulunya adalah anak buah juragan, ia pun mengingat pesan mantan bosnya agar memberikan sebuah surat kepada Yuan Jia jika dirinya berada dalam bahaya. Setelah mereka membaca surat tersebut, ternyata sang juragan dan ayah dua orang dari gadis yang mereka cintai adalah seorang cendekiawan dan patriot pembela tanah air yang selalu membela rakyat kecil. Dan semua kebusukan yang dilakukan oleh jenderal juga dibongkar dalam surat ini. Dengan bergegas mereka berdua pun menuju kediaman gadis yang mereka cintai. Dan benar saja sesampainya di sana ternyata mereka semua telah diculik oleh anak buahnya sang jenderal. Xin beralih memperlihatkan ayahnya Yuan Jia sangat kesal dan marah akan perbuatan anaknya yang tega membunuh penerusnya. Maka ia pun menyuruh Yuan Jia kembali pulang dengan mengirimkannya surat. Setelah sampai di kampung halamannya, Yuan Jia pun langsung disambut oleh pedang Balmond oleh ayahnya. Lalu Yuan Jia pun menjelaskan dan memberi bukti bahwa mereka telah diadu domba oleh sang jenderal. 现在我相信了，幽兰先生一介书生。 Lalu mereka berdua pun menuju tempat sang jenderal untuk membalas semua perbuatannya. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba ayahnya menyuruh Yuan Jia untuk pergi menyelamatkan sang juragan. Di sisi lain terlihat juragan ini berhasil meloloskan diri, akan tetapi ia kembali dikepung oleh anak buahnya sang jenderal. Beruntungnya saat yang tepat datanglah Yuan Jia menghabisi mereka semua. Beralih ke sisi lain, sang ayah yang berjuang sendiri melawan jenderal dan anak buahnya ini telah sampai pada titik perjuangan terakhirnya. Dengan amarah yang berfire-fire, Yuan Jia pun mendatangi sang jenderal dengan nawaitu mengirimkan ia bertemu malaikat Israel. Dan di sana ia pun melihat kepala ayahnya telah digantung baangeran baju oleh jenderal Jahanam ini.
berhasil mengirimkan jenderal kepada sang pencipta, lalu Yuan Jia pun pulang ke kampung halaman untuk memberi penghormatan kepada sang ayah. Sesaat kemudian datanglah ibunda Yuan Jia memberikan sepucuk surat wasiat kepada dirinya, dan setelah ia membaca surat wasiat tersebut, ia pun menangis terseduh-seduh. Sang ayah berpesan agar Yuan Jia selalu bersabar dalam menghadapi apapun di dalam hidup ini, dan sang ayah meminta agar Yuan Jia mau menjadi penerusnya sebagai master kungfu. Scene berpindah ke masa sekarang. Sebelum dirinya menerima tantangan dari master samurai Jepang, Yuan Jia terlebih dahulu meminta restu kepada sang ayah. Terlihat pada masa sekarang, Yuan Jia betul-betul menjalani dan menuruti permintaan sang ayah untuk menjadi sang master guru kungfu. Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah berfokus kepada isi pesan surat sang ayah kepada Yuan Jia yang berkata, jika belajar sesuatu tanpa kesabaran hanya akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dalam mencapai sebuah kemenangan maka harus belajar bersabar. Ya, saya sangat setuju sekali dengan perkataan sang ayah Yuan Jia. Meskipun sabar itu nggak enak, nggak juga. Mungkin kita semua pernah iri atau termotivasi melihat sebuah pencapaian orang lain, lalu kita mengambil jalan pintas dalam mengejar kesetaraan dengan mereka. Padahal kita sendiri belum mampu mencapainya. Tentu saja hal ini akan membahayakan diri kita sendiri karena sebuah gengsi itu harus dibayar dengan hutang, dengan cicilan, bahkan dengan menipu semua orang. Pada akhirnya yang harus kita pelajari dalam hidup ini adalah belajar untuk selalu menerima keadaan tanpa selalu menyalahkan kenyataan. Terkadang kita terlalu memikirkan sesuatu yang sebenarnya itu sudah diatur. Kita hanya perlu menjalani dan yakin bahwa rencana Allah itu yang terbaik. Nikmati hidup sendiri tanpa membandingkan dengan kehidupan orang lain. Dan mulai dari sekarang jangan pernah iri lagi melihat pencapaian orang lain. Karena tidak semua bunga itu mekar secara bersamaan. Begitu juga dengan bulan dan bintang akan bersinar masing-masing pada saat waktunya tiba. Dan mulai dari sekarang berhentilah membuat semua orang suka dan senang terhadap kita. Allah saja yang mempunyai sifat segala maha tidak lepas dari celaan. Begitupun juga dengan Nabi besar Muhammad yang diutus untuk memperbaiki akhlak juga tak lepas dari celaan. Apalagi kita semua yang hanya sarok-sarok kuaci di dunia ini. Jika kita tetap berusaha menyenangkan hati semua orang, maka pasti akan ada satu hati yang bersedih, yakni hatimu sendiri. Jadi tetaplah kita berjuang meski mereka berhasil tanpa harus berjuang sekeras kita. Jika kita gagal maka semua kegagalan akan jadi pengalaman, dan jika kita berhasil maka itu adalah bonus dari perjuangan. Saya Ocu yang mewakili Sinja Entertain yang bertugas pamit undur diri, dan tak lupa selalu Ocu ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah support channel ini. Semoga kalian diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menyenangkan hati saudaranya. Sampai jumpa di film selanjutnya. Tayang gendong. Terima kasih.